Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu ikun lihawli minal ahwa limuqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafzan li'amilan ulim. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazbun wa jar. Wa kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdun tana. Baiklah para siswa, pada kesempatan kali ini saya masih menerangkan bab i'rab, yaitu 3 bait yang kita maknani pada pertemuan sebelumnya, ya. Cuma kali ini saya akan memberikan tentang contoh-contoh, ya. Saya tekankan pada contoh-contoh. Tujuan saya setelah nanti belajar, sampean semua harus bisa mencari contoh-contoh dari materi yang sudah saya berikan, seperti contoh perubahan i'rab dalam lafadz, contoh perubahan i'rab dalam takdirnya, atau contoh dalam perubahan lafadz yang zati itu yang dengan huruf, dan contoh-contoh perubahan i'rab yang hanya dengan harokat. Nah, yang pertama, i'rab, ya, seperti yang sudah saya terangkan kemarin, para i'rab itu adalah ini i'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk, baik berubah secara lafadz ataupun dikira-kirakan. Perubahan secara lafadz. Jadi berubahnya i'rab itu ada yang secara lafadz. Lafadz itu berarti bisa dilihat.
ada perubahannya itu hanya dikira-kirakan saja. Perubahan secara lafaz ini ya. Perubahan secara lafaz atau lafzi. Perubahan secara lafaz ini dibagi menjadi dua, yaitu berubah dengan huruf dan berubah dengan harokat. Berubah dengan huruf atau berubah dengan harokat. Seperti kalau huruf ini biasanya disebut dengan zatan. Kalau berubah dengan lafadznya huruf ya, betul, itu biasanya disebut dengan zatan. Atau berubah dengan harokat itu bisa disebut dengan sifatun. Jadi dalam perubahan secara tampak lafzi bisa dilihat itu ada dua perubahan, satu berubah dengan hurufnya yang berubah, dua berubah dengan harokatnya, zatan dan sifatan. Jadi contohnya ini, saya kasih contoh ja'a zaidani. Ja'a zaidani. Ja'a zaidani ini ya. Kemudian berubah menjadi ja'a zaidaini. Nah, ini berubah secara huruf. Cara berubahnya itu dengan huruf. Yang awalnya zaidani menjadi zaidaini. Dalam segi makna ini sama. Zaidani itu 2 zaid, zaidaini itu juga 2 zaid. Tetapi secara lafaz itu berubah. Nah, ini yang berubah. Kalau zaidani itu pakai alif, kalau zaidaini itu pakai ya. Nah, ini berubah dengan menggunakan huruf zatan. Kedua-duanya dapat dilihat, baik ja'a zaidani, zaidaini, nah, itu terlihat menggunakan huruf alif dan menggunakan huruf ya. Nah, ini namanya lafzi, perubahan i'rab secara lafzi. Jadi zatan ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini. Nah, mengapa bisa menjadi ja'a zaidaini? Itu berubah dengan menggunakan huruf yang menuntut untuk memberikan perubahan, yaitu lafaz ja'a. Ja'a ini ja'a. Dan mengapa bisa menjadi ra'aitu zaidaini? Yang menuntut berubah adalah ra'aitu. Ja'a dan ra'aitu kemudian nanti itu disebut dengan amil. Nah, berubahnya zaidani karena ja'a zaidani berubah ini namanya i'rab, dan ja'a ini adalah amilnya. Jadi perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil, karena bisa berubah zaidani menjadi zaidaini itu karena amil yang masuk. Ketika dimasuki lafaz ja'a sebagai amilnya, maka berubah menjadi zaidani karena dibaca rofa. Kemudian berubah menjadi zaidaini karena kemasukan lafaz ra'aitu yang kedudukannya sebagai amilnya, maka berubah menjadi zaidaini menggunakan ya. Kemudian i'rabnya dinamakan nasab. Ini berarti berubah secara lafzi, dan lafzinya menggunakan huruf atau zatan. Ini namanya berubah.
Kemudian berubah secara sifatan atau berubah menggunakan harokat. Sampai perhatikan di sini ada lafaz. Ini zaitun, zaitan, zaitin. Ini yang berubah adalah harokatnya yang terletak di akhir. Harokat yang di akhir ini berubah. Tadi berubahnya akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Jadi ja'a, kemudian darabtu, kemudian marartu. Ini bi, ya. Ini adalah sebagai amilnya yang merubah lafaz zaitun menjadi zaitan dan menjadi zaitin. Ini berubah secara harokat. Yang awal ja'a zaitun itu harokatnya dhammah, kemudian darabtu zaitan itu harokatnya fathah, kemudian marartu bi zaitin itu harokatnya kasroh. Ini berubah secara harokat. Ini kesemuanya baik zaitun, zaitan, zaitin ini tampak, maka termasuk perubahan secara lafzi. Lafzi. Jadi berubahnya secara lafzi atau dikira-kirakan sesuai dengan pengertian dari i'rab. I'rab adalah berubahnya akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik berubah secara lafaz atau dikira-kirakan. Baik yang atas zatan ini atau sifatan, ini termasuk perubahan secara lafzi, terlihat. Jadi i'rab bisa berubah secara lafzi atau berubah secara jadi itu berubah secara lafzi, bisa berubah dengan huruf, bisa berubah dengan menggunakan harokatnya. Jadi perubahan i'rab secara lafzi. Kemudian yang kedua, perubahannya itu hanya dikira-kirakan. Jadi baik berubah secara lafaz atau dikira-kirakan. Dalam istilahnya, perubahan yang secara dikira-kirakan itu adalah takdirin. Jadi dikira-kirakan. Maka dikira-kirakan ya tidak tampak, hanya dikira-kirakan. Tandanya tidak tampak, hanya dikira-kirakan. Kalau seperti yang atas ja'a zaitun ini, ini kan tampak, jadi bisa dilihat. Ini dun rofa, maka tanda rofanya pakai dhammah. Darabtu zaitan ini fathah. Ini i'rabnya nasab, tanda nasabnya pakai fathah. Marartu bi zaitin, ini baca jar. Maaf, ini jar ya, jar bukan jazm. Iya itu betul, jar. Tanda jarnya pakai kasroh. Ini kasroh. Nah ini kan tampak lafaz. Tapi kalau dikira-kirakan ya tidak tampak. Saya kasih contoh di situ, ja'al fata. Darabtu ya tetap fata. Marartu ya tetap al-fata. Di i'rabi rofa, di i'rabi nasab, di i'rabi jar tetap al-fata. Ini namanya dikira-kirakan. Lah aslinya bagaimana ya? Ja'a al-fatayu, darabtu al-fatayi, marartu bil fata, darabtu al-fata ya, marartu bil fatayi. Kenapa ja'al fatayu? Karena rofa, tanda rofanya pakai dhammah. Darabtu al-fataya, kenapa al-fataya? Karena nasab, pakai fathah. Marartu bil fatayi, maaf ini sebenarnya marartu bil fatayi, nggih, bil fatayi itu kurang ba ini. Maaf ini kurang ba ini.
Nah, ini kurang ba. Jadi betulnya bil fata, ngeten nggih, bil fatayi. Nah, karena jar maka tandanya pakai kasroh. Tetapi semuanya fatayu, fataya, fatayi itu hanya dikira-kirakan, maka menjadi ja'al fatayu menjadi ja'al fata. Yu-nya hanya dikira-kirakan. Ini namanya takdiron, berubah secara dikira-kirakan. Darabtu al-fata, ya nasab, dikira-kirakan saja. Darabtu al-fata, ja'a marartu bil fatayi, hanya dikira-kirakan menjadi marartu bil fata. Nah, ini namanya perubahan secara dikira-kirakan. Nah, kenapa kok ya-nya itu tidak ada harokatnya? Nah, ya di sini itu menurut lisanul Arab berat atau tidak bisa menerima harokat. Nah, ini berarti harus dikira-kirakan saja. Harus dikira-kirakan saja. Tetap rofa, tetap nasab, tetap jar, tetapi tandanya hanya dikira-kirakan. Nah, ini berubah secara takdir, hanya dikira-kirakan. Kemudian, nah, perubahan secara lafzi dan perubahan secara takdiron dikira-kirakan itu ada yang menuntut untuk berubah. Jadi ja'a zaidin, ja'a zaidani, ja'a zaidaini, ja'a zaiduna, ra'aitu zaidina. Nah, itu bisa berubah-ubah. Itu ada yang menuntut untuk berubah. Ja'a zaitun menjadi darabtu zaitan, menjadi marartu bi zaidin. Lafaz zaitun, zaitan, zaitin itu bisa berubah, dhammah, fathah, kasroh. Itu ada yang menuntut untuk berubah. Nah, siapa yang menuntut untuk berubah? Yaitu amil. Nah, ini amil, namanya amil. Ini yang menuntut lafaz-lafaz tersebut harus berubah. Nah, apa sih amil itu? Amil itu sesuatu yang bisa membentuk makna serta mempengaruhi i'rab. Nah, sesuatu yang bisa membentuk makna dan mempengaruhi i'rab. Jadi dari awal contoh yang berubah-berubah itu dipengaruhi oleh amil. Karena amil berbeda-beda yang masuk, maka i'rabnya pun juga berbeda-beda. Nah, ada amil seperti ini, ya, contohnya namanya kita ambil contoh yang ini. Ja'a zaitun, darabtu zaitan, marartu bi zaitin. Nah, amil itu menuntut berbedanya amil, i'rab. Nah, zaitun itu beri'rab rafa karena ada amil berupa ja'a. Berarti ja'a itu menuntut lafaz zaitun harus beri'rab rafa. Darabtu zaitan, zaitan itu berharokat fathah atau i'rabnya menggunakan nafsab karena dituntut oleh amil berupa darabtu yang menjadikan lafaz zaidan itu menjadi nasab. Nah, ngaten. Jadi amil itu yang mempengaruhi sesuatu lafaz untuk membentuk makna serta i'rabnya.
Jadi itu amil. Nah, amil itu ada lafzian dan maknawian. Jadi ada amil lafzi, ada amil maknawi. Nah, kalau lafzi itu tampak, bisa dilihat. Nah, contohnya jaa zaidani, ro'aitu zaidaini. Saya garis bawah itu jaa dan ro'aitu. Ro'aitu itu bukan jaa itu. Ro'aitu itu sebagai amil, dan amil itulah yang merubah menjadi zaidani dan merubah menjadi zaidaini. Nah, itu amilnya tampak, maka disebut dengan amil lafzi. Ada amil maknawi atau maknawian. Nah, ini biasanya terletak dalam mubtada. Nah, seperti saya kasih contoh zaitun qaimun. Nah, siapa yang membuat lafadz zaitun itu berharokat dhammah atau beri'rab rafa? Nah, pastikan ada yang menuntutnya. Harus ada yang menuntutnya. Yang menuntutnya itu amil. Maka amilnya mana? Amilnya adalah amil maknawi, amil yang dikira-kirakan. Nah, dalam istilah nahwu, amilnya itu disebut amil maknawi ibtida. Karena zaitun itu menjadi permulaan, maka harus di i'rabi rafa karena menjadi mubtada. Nah, tidak tampak amilnya mubtada itu, tidak tampak, disebut amil maknawi ibtida. Nah, ini amil yang tidak tampak. Jadi zaitun itu ada amilnya itu dikira-kirakan atau tidak tampak. Kalau jaa zaidani itu dibaca rafa, yang merofakkan yaitu amilnya tampak berupa lafadz jaa. Jadi amil ada dua, lafzian dan maknawian, atau amil lafzi dan amil maknawi. I'rab, kemudian i'rab itu dibagi menjadi 4. Nah, ini harus sampai hafalkan. Kalau mempelajari nahwu, i'rab itu harus sampai hafalkan beserta tanda-tandanya. Kalau sampai ini tidak hafal, rofa, nasab, jar, jazm, kok sampai tidak hafal, maka seterusnya sampai akan kebingungan. Jadi dasarnya itu rofa, i'rab itu dibagi menjadi 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. I'rab, rofa, nasab, jar, dan jazm. Tuh. Rofa dan nasab itu bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il. Sedangkan jar itu hanya bisa masuk pada isim, dan jazm itu bisa masuk pada fi'il. Dengan arti lain, rofa bisa masuk pada isim, nasab bisa masuk pada isim, jar dan bisa masuk pada isim. Rofa bisa masuk pada fi'il, nasab bisa masuk pada fi'il, dan jazm juga bisa masuk dalam fi'il. Ini seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa i'rab isim itu bisa dimasuki 3 i'rab, dan fi'il juga bisa dimasuki 3 i'rab. Kalau isim itu bisa dimasuki rofa,
nasab dan jar. Kemudian kalau fi'il bisa dimasuki rafa, nasab dan jazm. Semua i'rab tersebut masuk pada kalimat isim kecuali i'rab jazm. Semuanya bisa masuk pada kalimat fi'il kecuali i'rab jar. Jadi setiap kalimat itu bisa menerima 3 i'rab. Isim 3 i'rab kecuali jazm. Jadi gak enek isim iku sing i'rabe jazm. Gak enek fi'il iku sing i'rabe jar. Mengapa jar itu hanya bisa masuk pada isim? Mengapa jazm itu hanya masuk pada fi'il? Ini yang seperti saya terangkan kemarin, bahwa jar itu berat kalau isim itu ringan, sedangkan jazm itu ringan kalau fi'il itu berat. Maka digabung jazm digabung dengan isim, yang berat digabung dengan yang ringan, maka menjadi seimbang. Begitu juga sebaliknya, jazm itu ringan sedangkan fi'il itu berat, digabung maka menjadi seimbang. Nah, ya. Sini perhatikan fi'il mudhari. Apa maksudnya? Fi'il mudhari itu hanyalah fi'il mudhari itu satu-satunya fi'il yang mu'rab. Sedangkan selain fi'il mudhari itu hukumnya mabni. Fi'il madhi itu mabni, fi'il amar itu juga mabni. Sedangkan fi'il mudhari ini adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu berarti bisa di-i'rabi atau akhir kalimatnya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau mabni ya akhir kalimatnya itu tidak bisa berubah-ubah. Akhir huruf pada kalimat tidak bisa berubah-ubah, itu mabni. Kalau mu'rab akhir huruf pada kalimat atau lafaz itu bisa berubah-ubah. Jadi fi'il itu yang mu'rab yang bisa menerima i'rab adalah fi'il mudhari. Yang lain itu tidak bisa menerima i'rab. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi bab fi'il itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Dan fi'il yang mu'rab, satu-satunya fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Nah, kemudian bawahnya ini ada rafa, kemudian dhammah, wawu, alif, nun, nasab, fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun, jar, kasroh, fathah, ya, jazm, sukun, hadfun nun, dan hadfu harfil ilati. Kemarin sempat saya terangkan bahwa tanda asli rafa itu adalah dhammah, tanda asli nasab itu adalah fathah, tanda jar asli itu adalah kasroh, kemudian tanda asli jazm itu adalah sukun. Jadi i'rab itu dibagi menjadi 4, harokat itu juga dibagi menjadi 4, dhammah, fathah, kasroh, sukun. Nah, kemudian keempat harokat tersebut menjadi masing-masing tanda bagi i'rab, tanda asli.
Rafa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, jar tanda aslinya kasroh, dan jazm adalah sukun. Kemudian itu ada wawu, alif, nun pada rafa. Ada alif nih, wawu, alif, nun. Nah, ini sebagai tanda pendamping. Sebagai tanda pendamping. Maka jika perubahan yang terjadi di akhir kalimat, jika perubahan yang terjadi di akhir kalimat itu ditandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun, maka disebut dengan i'rab rafa. Jika perubahan yang terjadi di akhir kalimat ditandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun, maka i'rabnya disebut dengan i'rab rafa. Kemudian nasab, i'rab nasab, tanda aslinya adalah fathah. Kemudian ada tanda pendampingnya yaitu alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Paling banyak nasab itu tandanya paling banyak fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Ada 5. Kalau rafa 4, kalau nasab 5, kemudian jar itu 3, jazm juga 3. Jadi tanda aslinya nasab itu adalah fathah. Kemudian tanda yang sebagai pendamping adalah alif, kasroh, ya, hadfun nun. Nah, jika ditandai dengan akhir kalimat ditandai dengan fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun, i'rabnya disebut i'rab nasab. Jar tanda aslinya adalah kasroh, tanda pendampingnya fathah dan ya. Kemudian jazm tanda aslinya adalah sukun, kemudian pendampingnya adalah hadfun nun dan hadfu harfil ilati. Dari beberapa ini ada tanda yang sama seperti nasab. Nasab itu juga ada tanda kasroh, sedangkan jar juga ada kasroh. Nah, ini sama tapi nanti akan dibahas dalam pembagian i'rab. Sama-sama menggunakan kasrohnya, sama-sama menggunakan kasroh, tapi nanti letaknya itu ada yang tidak sama. Ada yang tidak sama. Seperti ya ini ya dalam nasab dan jar nanti berbeda-beda tempatnya, atau di jamak taksir atau di jamak muannats salim, atau nanti ada pembagiannya. Yang sampai harus mengerti bahwa tanda aslinya dari rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasrah, kemudian jazm itu sukun. Saya ulangi lagi bab i'rab ini hamban harus betul-betul hafal pembagian i'rab. I'rab itu dibagi menjadi 4, itu harus hafal dan beserta tanda-tandanya. Dalam mempelajari ilmu nahwu nanti sampean itu harus hafal betul i'rab. Nanti kalau sampean tidak paham atau hafal seterusnya nanti akan kesulitan. Jadi i'rab dibagi menjadi 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Rafa, nasab, jar bisa masuk pada isim. Rafa, nasab, jazm itu bisa masuk pada fi'il. Isim tidak menerima jazm, sedangkan fi'il tidak menerima jar. Itu kalau dibolak-balik ingatan. Nah, itu beberapa contoh yang kemarin saya sudah terangkan, sekarang saya kasih contoh lagi dan saya terangkan lagi.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Siap-siap kalau ada tugas nanti nggih. Tugasnya saya ingin sampai mencari contoh nggih. Contoh dari perubahan i'rab secara lafzi, perubahan i'rab secara takdiri. Lafzi nanti ada yang zat, ada yang sifat, atau ada yang berubah dengan huruf, ada yang berubah dengan harokat. Dan amil dan i'rab nanti siap-siap mencari contohnya. Nah, ada tugas, jadi sampai tinggal kerjakan dan bisa. Sekian yang saya bisa sampaikan awal hingga akhir. Semua kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.